Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Dewan Sane. Baik guys, kita hari ini mengupdate informasi kita tentang keadaan market kripto kita. Ya, walaupun hari ini terlihat di market Asia, Bitcoin ini sedang menanjak naik selama 1%, sebanyak 1% ya. Dimana berada di kisaran 437 juta. Secara market USDT-nya berada di 30-an ribu dolar. Ya, walaupun ada sentimen positif dari Bitcoin yang mengalami kenaikan 2%, tetapi ternyata juga tidak diikuti oleh koin-koin yang lainnya seperti Terra Luna saat ini terkoreksi 2% ya. Ini diakibatkan mungkin karena si pendirinya si Dokon itu sudah mulai menggarap Luna 2.0 yang katanya tidak berhubungan dengan Luna klasik ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat USDT masih volume tingkat 1 yang paling tinggi, BTC, DEP, ETH, Jelika tiba-tiba naik, dan BNB ini guys. BNB ini sudah naik hampir ya 0,45%, tetapi untuk top volumenya di Indodax itu PCG ya, PC Gamer ya. Ini kemarin kita sudah bahas berapa kali. Saat ini tiba-tiba naik 23%-an ya, 22%. Walaupun ya ini masih di bawah harga waktu peluncuran kemarin. Nah, kita melihat aset favorit kita ini Cardano ini guys, selama 15 menit terakhir ini memang masih merah gitu ya. Bahkan ya walaupun tadi pagi itu sempat naik, akhirnya turun lagi. Dan walaupun ya terjadi jual beli yang begitu gencar di sini untuk investor-investor retail ya, walaupun pos-posnya kalau untuk di Indodax itu belum ada yang masuk gitu ya. Nah, kita melihat seperti apa sih masa depan si Cardano ini dan apa kabar terbarunya. Nah, kabar Cardano terbaru di sini menyebutkan ya dari bitcoinis.com ini. Cardano ini sudah mengejutkan dunia looking atau lock atau token value lock ya. Total value locknya di jaringan Cardano meningkat signifikan gitu. Bahkan banyak DeFi ya, decentralized finance itu beralih ke jaringan Cardano ya, karena kemarin kan kita tahu saat Terra Luna yang digadang-gadang sebagai pesaing Ethereum tiba-tiba mengalami crash, jatuh tak bersisa ke angka koin micinan gitu ya. Bahkan ya banyak yang sudah beralih dan mereka DeFi project ini lebih percaya kepada jaringan yang sudah populer yang ya bisa dikatakan bertanggung jawab seperti Cardano ini ya. Makanya TVL-nya itu mengalami kenaikan gitu, total value lock-nya. Bahkan setiap hari itu katanya, setiap hari itu dompetnya bertambah 2 ribuan. Bahkan lebih dari 100 ribuan dalam 1 bulan. Nah, ya walaupun kalau melihat dari chartnya, Cardano ini belum bisa memuaskan investornya ya, karena untuk investor jangka pendek ya tentu ini tidak akan memuaskan gitu. Karena ya harganya masih di bawah 10.000 malah sampai saat ini, dan itu pun wajar ya, karena saat ini semua koin, semua token sedang dalam fase bear market ya. Ya memang Cardano ini belum bisa memuaskan berbagai pihak dan belum bisa dikatakan sebagai top pesaing di dunia DeFi ya. Tetapi ya semakin hari popularitas Cardano ini kan semakin meningkat. Nah, semoga dengan kehadiran para investor-investor yang datang menggunakan jaringan Cardano, harganya ini bisa terus meningkat dan membuat kaya para pemegangnya guys. Nah, ada juga ini investor institusi ini katanya sudah kembali ke jaringan Cardano dan Polkadot atau bertaruh di jaringan Cardano dan Polkadot. Nah, itu disinyalir karena kejatuhan dari Terra Luna ya. Koin-koin atau jaringan yang baru seperti itu berisiko, makanya mereka memilih, bisa dikatakan sebagai investor yang memilih jaringan Cardano dan jaringan Polkadot yang dirasa sudah berpengalaman gitu di jaringan DeFi. Makanya ya ini bisa dikatakan bahwa institusi dari investor ini bertaruh di jaringan Cardano di tengah penurunan pasar kripto gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang investor institusi telah beralih ke altcoin di tengah penurunan pasar kripto yang lebih luas disebabkan oleh runtuhnya ekosistem Terra. Nah, ini Terra Luna itu mempengaruhi
investor-investor itu berpindah ke jaringan lain. Nah, termasuk hal ini kalau yang lebih murah saat ini ya dan cepat itu Cardano dan Polkadot secara khusus ya. Ya di sini juga ada pembagiannya. Kalau untuk Cardano itu sekitar 1 jutaan dimasukkan ke dalam produk investasi Cardano. Dan yang lainnya itu ada XRP, Solana, Litecoin. Nah, itu masing-masing 700, 500 dan 100 ribu dolar gitu. Jadi perusahaan ini, institusi ini ya bertaruh ke ya investasi jangka panjang mungkin ya, karena Cardano itu cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Silahkan kalian sendiri yang ya sekali lagi ini bukan ajakan untuk menjual membeli, semua itu kembali kepada keputusan pribadi kalian sendiri. See you next video dan jangan lupa subscribe, like dan komen.